Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran tentang ciri-ciri lagu daerah. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang vokal dan teknik vokal. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai. Untuk materi vokal, kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal. Teknik vokal selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa teknik vokal, diantaranya yang pertama itu adalah intonasi, resonansi, artikulasi, kemudian pernafasan, dan pembawaan saat bernyanyi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intonasi, resonansi, dan lain-lain itu tadi? Kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari intonasi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu intonasi. Silakan kalian simak baik-baik ya. Intonasi adalah ketepatan bunyi tiap nada. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi. Karena tanpa pembenahan intonasi atau ketepatan bunyi tiap nada, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Intonasi mengandung arti ketepatan suara nada atau biasa disering pitch. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara jernih, nyaring, dan enak untuk didengar. Simpelnya, intonasi itu adalah suara yang tidak fales. Intinya gitu ya. Suaranya tidak fales, artinya menyanyi itu sesuai dengan nada, tidak keluar nada gitu ya. Atau biasa orang bilangnya itu pitchnya nggak sesuai tuh, pitchnya nggak masuk, nah gitu. Jadi fales, intinya fales itu dia tidak menggunakan teknik yang pertama yaitu intonasi. Kemudian artikulasi. Apa itu artikulasi? Oke. Di sini kebaca ya. Artikulasi adalah cara pengucapan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain sikap badan yang tegap, posisi mulut yang benar, latihan vokalisis, pembentukan bunyi vokal, dan pembentukan bunyi konsonan. Nah, kalau yang pertama itu kita berbicara tentang intonasi. Yang kedua ini kita berbicara tentang artikulasi. Nah, kalau intonasi tadi kan
sesuai nada ya, menyanyinya sesuai nada. Kalau artikulasi itu pengucapan yang jelas. Jadi nggak semrawut. Menyanyi itu nggak semrawut, artinya nggak kurang jelas gitu loh, menyanyinya kurang jelas. Kalau orang menyanyi tidak jelas, kata-katanya tidak jelas, itu kan kita pasti sulit untuk memahami apa sih yang dinyanyikan orang itu. Bagaimana kita mau mendalami arti sebuah lagu itu kalau si penyanyi saja tidak menjelas dalam pengucapan kata-kata atau kalimatnya, semrawut gitu ya. Nah, itu harus jelas, A, I, U-nya harus jelas semua. Kemudian yang ketiga yaitu ini masih berkaitan dengan artikulasi ya. Jadi tadi kita bahas artikulasi itu faktor-faktornya. Itu yang pertama adalah sikap badan yang tegap, posisi mulut. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama sikap. Sikap badan yang benar akan membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara. Sikap yang baik antara lain. Nah, ini sikap kita dalam bernyanyi. Jadi, orang bernyanyi itu tidak asal menyanyi, agar tekniknya bagus, suaranya bagus. Jadi suara itu tuh dipengaruhi dengan badan kita, tidak hanya asal bunyi dari mulut saja ya. Sikap yang bagus itu pertama, kepala harus tegak, pandangan ke depan. Tegak ya, badan itu tidak boleh membungkuk. Tulang punggung lurus. Nah, ini tulang punggung lurus artinya badannya itu tidak membungkuk. Ya. Agar pernafasan itu lancar, karena pernafasan itu kan nggak hanya dari paru-paru saat bernyanyi, nanti akan kita bahas ya. Dada sedikit membusung, tegap ya, ini tegap. Kedua kaki terpancang kukuh di lantai dan sedikit renggang, artinya biar tidak kaku saat dilihat. Kalau kaku, semua badan tegak kaku, itu namanya kan baris berbaris, bukan mau nyanyi ya. Oke. Kemudian kita masih membahas tentang artikulasi atau pengucapan, teknik pengucapan ya, artikulasi. Posisi mulut. Tadi kalau posisi badan ya. Nah, sekarang kita posisi mulut. Bentuk mulut yang salah akan mengganggu proses pembentukan suara. Jelas ya, karena suara itu kan akhir penghujungnya, intinya itu kan ada di mulut. Kalau mulut kita salah membuka, salah pengucapan, ya pastinya akan salah ya, karena intinya itu ada di situ. Bentuk dan posisi organ mulut saat memproduksi suara adalah sebagai berikut. Nah, ini yang bagus ya, posisi mulut yang bagus. Buka mulut selebar 3 jari secara vertikal. Jadi 3 jari maksudnya dari atas ke bawah ya. Bukan dilurus miring, tapi dilurus ke atas 3 jari. Bentuk mulut elips, seperti bulat gitu ya, tapi tidak bulat. Jadi kalian visualisasikan saja 3 jari di mulut ya, sehingga suara yang keluar tidak lemah dan bulat. Kemudian yang kedua, aliran udara diarahkan ke langit-langit keras supaya suara yang keluar menjadi jelas dan lantang. Jadi kalian bernyanyi itu visualisasikan suara kalian itu dari leher ini nembak ke atas gitu ya, ke atas, ke rahang, ke langit-langit. Kalian bayangkan suara kalian itu langsung ke atas gitu. Jadi biar suaranya itu jelas dan lantang. Jadi tidak turun di bawah gitu ya. Seperti itu. Kemudian masih dalam cangkupan artikulasi, teknik pembentukan bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang keluar karena udara dari paru-paru tidak mendapat rintangan. Jenis dan macam vokal tergantung dari posisi bibir, tinggi rendah lidah, dan maju mundurnya lidah. Teknik pembentukan vokal meliputi vokal O, U, dan A, vokal E, I, dan vokal E ya.
Oke, kalau kita pernah mendengar a, i, u, e, o, nah itu adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal ini adalah bunyi vokal, bunyi yang keluar karena udara dari paru-paru tidak mendapat rintangan. Artinya kalau kita mengucapkan a itu tidak mendapat rintangan, suara itu keluar dari dalam tubuh langsung dikeluarkan tanpa mulut kita atau lidah kita itu bergerak seperti kita menyebut B. B itu kan bibir kita pasti sedikit mingkem B gitu ya. Nah, kalau kita berbicara A itu kan langsung dari tenggorokan langsung keluar A. Begitupun dengan A, I, U, E, O. Nah, itu adalah huruf vokal. Nah, ini harus sering-sering dilatih karena agar jelas A-nya seperti apa, U-nya seperti apa. Ya. Jadi tidak belepotan saat nyanyi, harusnya A dia A gitu ya. Jadi gimana baiknya melatih A, I, U, E, O-nya. Kemudian masih berkaitan dengan artikulasi. Teknik pembentukan bunyi konsonan. Nah, kalau kita tadi berbicara huruf vokal A, I, U, E, O, bunyi konsonan ini kebalikan dari A, I, U, E, O. Jadi semua huruf kecuali A, I, U, E, O. Bunyi konsonan adalah bunyi yang keluar dari paru-paru mendapat rintangan atau hambatan. Nah, itu ya. Jadi suara keluar dari paru-paru dari tubuh kita kemudian mendapat rintangan seperti B, C, F. Nah, itu mulut dan lidah kita itu bergerak. Terbentuknya bunyi konsonan tergantung peranan lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasi. Macam-macam bunyi konsonan adalah sebagai berikut. Menurut cara artikulasi atau cara pengucapannya, berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga, berdasarkan bergetar tidaknya pita suara, berdasarkan artikulasi dan titik artikulasinya. Nah, mengapa huruf-huruf ini harus perlu dilatih? Karena yaitu tadi biar kita kalau menyanyi itu tidak belepotan. Contohnya, misal kita akan bernyanyi dengan kata misal suci. Nah, itu harus jelas S U C I-nya bagaimana C U suci. Jadi kalau kita misal menyanyi dengan ada kata suci gitu, nah C-nya jelas. Jadi bukan suci, beda ya. C. Jadi itu harus dilatih. Semua huruf itu harus dilatih. Nah, itulah perlu adanya latihan agar bernyanyi itu tidak asal-asalan, tidak belepotan. Kemudian resonasi. Resonasi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras, sehingga sanggup memantulkan suara. Suara ruangan resonansi, pita suara hanya menimbulkan bunyi. Tanpa ruangan resonansi, pita suara hanya menimbulkan bunyi yang lemah karena panjangnya hanya 1,5 sampai 2 cm. Dengan adanya resonansi, suara manusia menjadi keras, indah, dan gemilang. Gini deh, contohnya kalau kalian bernyanyi di kamar mandi dengan bernyanyi di luar ruangan, di halaman rumah, itu pasti berbeda. Kalian pasti lebih bagus nyanyi itu kalau berada di kamar mandi, ya kan? Jujur ya. Kenapa demikian? Karena itu adanya resonansi. Resonansi itu adalah pantulan bunyi atau gema. Nah, gema suara inilah yang membuat suara itu menjadi mempunyai efek bagus, indah, nyaring ya, gemilang. Nah, itu namanya resonansi. Kemudian pernafasan. Nah, ini perlu ya. Pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Udara yang digunakan saat menyanyi lebih banyak dibandingkan persediaan untuk bernafas sehari-hari. Oleh karena itu,
usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin waktu menyanyi. Teknik pernafasan dalam menyanyi dibagi menjadi 3 macam, yaitu pernafasan dada, perut, dan diafragma. Jadi bernyanyi itu menggunakan pernafasan lebih. Maksudnya gimana? Nafas yang kita gunakan saat bernyanyi itu harus banyak. Harus kita simpan banyak, harus kita hirup banyak, agar bernyanyinya tidak putus-putus. Jadi dalam satu kalimat itu misal hanya satu hirupan napas gitu ya. Nah, ada 3 pernafasan tekniknya. Teknik pernafasan yaitu dada, perut, dan diafragma. Kita bahas satu-satu. Pertama, pernafasan dada adalah pernafasan yang dilakukan dengan mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan dada ini biasanya kita bernafas seperti biasa, itu kita menggunakan pernafasan dada. Yang biasa normal lah, kita nafas biasa seperti ini ya. Kemudian pernafasan perut adalah pernafasan yang dilakukan menggunakan rongga perut sebagai tempat untuk menyimpan udara. Nah, ini beda dengan pernafasan dada. Ini visualisasikan udara yang masuk itu, kita menghirup udara, kita bayangkan udara itu masuk ke perut. Jadi badan itu harus tegap memang ya. Kemudian pernafasan diafragma. Diafragma adalah sekat di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, ini di tengah-tengah antara perut dan paru-paru dada ya. Pernafasan diafragma dilakukan dengan memaksimalkan otot-otot diafragma. Saat otot diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume udara menjadi bertambah. Pernapasan ini merupakan pernafasan yang paling baik digunakan. Nah, seorang penyanyi profesional itu harus sering melatih pernafasan diafragma karena ini adalah pernafasan yang bagus saat bernyanyi. Ya. Karena dari pernafasan diafragma itu ada dorongan-dorongan yang membuat suara itu menjadi lantang ya, dan terdengar tidak lemah. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah pembawaan. Pembawaan ini berkaitan dengan cara kita bernyanyi di atas panggung ya. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain ya, pertama tema lagunya, unsur-unsur musiknya seperti yang kita pelajarin kemarin ya, ada tempo, dinamika, ekspresi, irama, dan birama. Kemudian pesan dan kesan yang disampaikan, kesulitan-kesulitan lagu, gaya, dan klimaks lagu. Nah, ini pembawaan dalam bernyanyi. Intinya kalau bernyanyi itu harus percaya diri. Kalau tidak percaya diri pasti suara kita itu akan lemah. Karena kita saja sudah tidak percaya dengan diri kita sendiri gitu ya. Seperti itu. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang vokal yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masih belum paham, kalian bisa langsung japri lewat WA. Dan jangan lupa persiapkan diri untuk menghadapi penilaian tengah semester atau PTS. Yang jauh hanya pijakan, bukan perasaan. Yang berjarak hanyalah raga, bukan rasa. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.